Fungsi variabel kompleks, limit, dan turunan. Suatu fungsi f didefinisikan pada himpunan bilangan kompleks adalah aturan yang mengaitkan setiap bilangan kompleks z di S. Ini ada himpunan S, di sini ada bilangan kompleks z, dikaitkan dengan suatu bilangan kompleks W ini merupakan nilai dari f pada z dan dinyatakan dengan W sama dengan fz. Jadi misalkan diketahui fungsi z-nya adalah z kuadrat ditambah 2. Jika z-nya sama dengan 2, maka fungsi z-nya adalah, kita substitusi setiap z yang ada dalam persamaan, diganti substitusi dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2. 6. Dan 6 ini merupakan nilai dari fungsi z sama dengan 2. Ini adalah W-nya 6 ini. Jadi himpunan S-nya disebut daerah asal definisi dari F atau domain, sedangkan Z-nya disebut dengan variabel kompleks atau peubah kompleks. Himpunan semua nilai dari fungsi f disebut range dari f. Misal, W sama dengan U ditambah IV adalah nilai dari f pada z sama dengan x ditambah y. Jadi, nilai dari f pada z sama dengan x tambah y. W sama dengan fz sama dengan U ditambah IV. Jadi nilai W-nya U tambah IV, nilai F pada saat Z-nya bernilai X tambah Y. Sama seperti tadi, Z-nya saat X tambah Y, misalkan ini ada suatu fungsi FZ. Nah, nilai fungsi F saat Z-nya ini bernilai X ditambah Y. Nah, nilainya merupakan U ditambah IV. Ini adalah W-nya. Ini nilai saat fungsi F-nya berada pada Z sama dengan X tambah Y. Setiap bilangan real U dan V tergantung pada variabel X dan Y. Selanjutnya, FZ dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut bilangan real X dan Y. FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Contoh, jika FZ sama dengan Z kuadrat, maka FZ kita tadi ketahui bahwa Z merupakan Z-nya X ditambah Y. Jika diketahui FZ-nya sama dengan Z kuadrat, kita ganti setiap Z pada persamaan dengan X tambah Y ini. Berarti kita masukkan, kita substitusi Z-nya menjadi X tambah Y menjadi apa? Menjadi X ditambah Y kuadrat. Ya, jadi yang semula Z, karena Z-nya bernilai X tambah Y ini, kita ganti Z yang di sini dengan X tambah Y kuadrat. Kalau misalkan diketahuinya FZ-nya adalah, fungsi Z-nya adalah Z pangkat 3, berarti nanti kita substitusi menjadi X tambah Y pangkat 3. Gitu, jadi Z-nya disubstitusi. Selanjutnya, FZ sama dengan Fx tambah Y. Karena persamaannya adalah Z kuadrat, maka X tambah Y dikuadratkan. Ini adalah Z-nya setelah disubstitusi. Lalu, lakukan perhitungan X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Jadinya 2XY atau I2XY. Selanjutnya, Y-nya yang dikuadratin,
I, Y dikuadratin. Y kuadrat, Y kuadrat. I kuadrat minus 1. Ingat bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 2XY. Setelah itu, kita bagi menjadi komponen U dan komponen V. Komponen U ini merupakan komponen yang tidak mengandung imajinernya. Jadi di sini yang tidak mengandung imajiner adalah X kuadrat min Y kuadrat, sehingga UXY-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Dan VXY-nya yang mengandung imajiner, yaitu ini. VXY sama dengan 2XY. Seperti itu. Untuk contoh kedua, misalkan FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z. Ini adalah persamaan Z-nya. Tentukan U dan V, serta hitung nilai F pada Z sama dengan 1 ditambah 2I. Jadi, kita substitusi Z-nya ini dengan X tambah Y. Kita substitusi setiap Z yang ada dalam persamaan ini dengan X tambah Y menjadi apa? Masukkan X ditambah Y dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali X tambah Y. Nah, ini setelah disubstitusi jadi Z yang ini diganti dengan X tambah Y ini, Z yang di sini diganti dengan X tambah Y yang ini. Selanjutnya, tinggal dihitung. X kuadrat 2 kali X kali I kali Y jadinya I 2XY. Y dikuadratin jadinya minus Y kuadrat. 2 dikali X, 2X. 2 dikali Y, 2Y atau I 2Y. Selanjutnya, kita pisahkan mana yang bagian realnya, mana yang bagian imajinernya. Yang komponen U terdiri dari bilangan real tanpa bilangan imajiner. Jadi, X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2X. Sedangkan yang V yang mengandung imajiner, yaitu ini dan ini. 2XY ditambah 2Y. Itu untuk U dan V-nya. Selanjutnya ada pertanyaan ini. Hitung nilai F pada Z sama dengan 1 ditambah 2I. Berarti sekarang setiap Z pada persamaan diganti dengan 1 ditambah 2I. Fungsinya Z kuadrat ditambah 2Z. Kita ganti dengan 1 ditambah 2I. Masukkan ke persamaan yang ini, jadinya 1 ditambah 2I dikuadratkan, lalu ditambah dengan 2 dikali 1 tambah 2I. Gitu, jadi Z yang ini diganti, disubstitusi dengan 1 ditambah 2I, lalu dikuadratkan. Z yang ini disubstitusi juga dengan 1 tambah 2I dikali dengan 2. Sesuai dengan persamaan fungsi Z-nya. Lalu dihitung 1 kuadrat 1. 1 kali 2 kali 2I 4I. 2I kali 2I 2 kali 2 4. I kali I minus. Jadinya minus 4. Lalu 2 kali 1 2. 2 kali 2I, 4I. Lalu tinggal dikumpulkan yang tidak mengandung komponen I-nya. 1 kurangi 4, minus 3. Minus 3 tambah 2, minus 1. Ini adalah bagian dari U-nya. Sedangkan yang ada komponen I-nya adalah 4I dan 4I. 8I. Maka komponen V-nya adalah 8. Seperti itu.
Ini jadinya min 1 ditambah 8i. Terlihat bahwa pada Z sama dengan 1 ditambah 2i, ini bisa juga ditulis seperti ini, yang tidak mengandung komponen i-nya merupakan x-nya, berarti x-nya adalah i, yang mengandung imajinernya adalah y, 1,2. Bisa ditulis juga seperti ini. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Saat x-nya 1, y-nya 2. Masukkan ke dalam persamaan U, 1 kuadrat min 2 kuadrat ditambah 2 kali 1. 1 dikurangi 2 kuadrat 4, min 3 ditambah 2 kali 1, 2, min 1, sama. Masukkan ke persamaan V, 2 dikali X-nya 1, Y-nya 2, 4, ditambah 2 kali 2, 4, 8. Sama dengan cara substitusi yang awal ini. Seperti itu. Selanjutnya tentang limit. Suatu fungsi fz dikatakan memiliki limit L, dinotasikan dengan limit fz saat z-nya mendekati z0 sama dengan L. Jika f didefinisikan pada daerah sekitar z0, kecuali pada z0 itu sendiri, dan jika nilai f mendekati L untuk semua z mendekati z0. Gitu. Jadi dia dikatakan punya limit L kalau fungsinya itu pada daerah sekitar z0. Jadi z ini mendekati z0 tapi bukan z0. Dan hasil limitnya itu mendekati L. Turunan. Turunan fungsi kompleks f pada suatu titik z0 dinotasikan dengan f aksen z0 dan didefinisikan sebagai f aksen z0. Jadi aksen ini menandakan turunan sama dengan limit delta z mendekati 0, f z0 ditambah delta z dikurangi f z0 dibagi dengan delta z jika limit ini ada. Gitu. Jadi syaratnya adalah dia harus memiliki limit, maka baru bisa diturunkan. Fungsi f dikatakan dapat diturunkan pada z0 jika turunannya ada pada z0. Dengan delta z, z dikurangi z0. Maka z adalah z0 ditambah dengan delta z-nya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi kalau diketahui delta z-nya adalah z min z0, maka kita masukkan ke sini z min z0. Z0 dikurangi z0, 0, jadi sehingga tinggal fz aja. Fz dikurangi fz0, delta z-nya diganti dengan z min z0. Itu untuk limitnya. Mencari turunan menggunakan limit. Ada juga aturan turunan, rumus-rumus turunan yang bisa digunakan langsung untuk menemukan turunannya. Yang pertama, turunan z pangkat n terhadap z. Rumusnya adalah n z pangkat n-1. Contohnya turunan dari z pangkat 3. Berarti turunannya adalah 3, n-nya 3, 3 z pangkat n-1, 3 min 1, berarti 3z kuadrat, seperti itu. Dengan n adalah bilangan bulat. Yang kedua, turunan cf terhadap z, di mana c ini adalah konstanta. Misalkan, konstanta, misalkan 2z kuadrat. Nah, caranya adalah sama dengan konstantanya dikeluarkan dari persamaan turunannya. 2 dikeluarkan terlebih dahulu, lalu z kuadratnya diturunkan terhadap z. Sama seperti tadi, n-nya dikeluarkan lagi 2,
Z pangkat 2 min 1. 2Z. 2 kurang 1, 1. Jadi tidak perlu ditulis, sehingga tinggal 2Z. Jangan lupa dikalikan dengan 2 konstanta tadi yang sudah kita keluarkan dari persamaan, sehingga hasilnya adalah 4Z. Jadi turunan dari 2Z kuadrat terhadap Z adalah 4Z. Itu. Selanjutnya, turunan konstanta terhadap Z adalah 0. Jadi misalkan ditanya berapakah turunan dari 10. 10 ini merupakan konstanta, tidak punya variabel. Maka hasilnya adalah 0. Berapakah turunan dari minus 3? 0. Karena ini merupakan suatu konstanta, diturunkan terhadap variabel Z, maka dia bernilai 0. Karena dia tidak memiliki variabel. Selanjutnya yang keempat, turunan dari suatu penjumlahan fungsi f ditambah g. Maka sebentar. Maka sama saja dengan turunan fungsi pertama ditambah dengan turunan fungsi kedua. Misalkan turunan terhadap Z dari 2X ditambah 3. Nah, ini kan sebuah penjumlahan dari dua fungsi. Fungsi pertama adalah 2X, fungsi kedua adalah 3. Bisa kita pisah menjadi seperti ini. Kita cari dulu turunan dari 2X, lalu cari juga turunan dari 3. Turunan 2X berarti berapa? N-nya di sini berapa? 1. 1 dikali dengan 2, 2X pangkat 1 kurangi 1, 0. X pangkat 0 berapa? 1 ya. Jadinya ini 2 kali 1, 2. Jadi turunan dari 2X adalah 2. Nah, turunan dari 3 terhadap Z adalah 0. Karena dia suatu konstanta. Maka turunan fungsi 2X, maaf. Ini harusnya Z ya, bukan X. Nah, ini 2Z, ini 2Z. Turunan dari 2Z ditambah 3 terhadap Z. Turunan 2Z adalah 2, turunan 3 adalah 0, maka turunan dari 2Z tambah 3 adalah gabungan dari turunan masing-masing, yaitu 2 ditambah 0, 2, gitu. Selanjutnya yang kelima, perkalian. Perkalian F kali G. Jadi fungsi F dikalikan dengan fungsi G itu sama dengan F aksen G ditambah FG aksen. Ini contohnya, kita hapus dulu. Misal ditanyakan turunan dari Z pangkat 3. Bentar. Turunan dari Z pangkat 3 ini Z tambah 2 misalkan. Nah, ini merupakan suatu perkalian antara dua fungsi. Fungsi pertamanya adalah Z pangkat 3, fungsi keduanya adalah Z tambah 2.
bisa kita cari dulu turunan pertamanya, yaitu Z pangkat 3. Turunan dari Z pangkat 3 adalah 3Z kuadrat. Turunan dari Z tambah 2 adalah, atau gini, kita yang oke, nggak apa-apa, gini aja. Z tambah 2 turunannya adalah 1 ya. Turunan Z itu 1, 2 diturunkan jadi 0, 1 tambah 0, 1. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus F aksen G ditambah FG aksen. Jadi F-nya adalah Z pangkat 3, G-nya adalah Z tambah 2. Tinggal dimasukkan. F aksennya tadi ini turunan dari Z pangkat 3 adalah 3Z kuadrat dikalikan dengan G. G-nya tadi Z tambah 2. Ditambah dengan F. F-nya adalah Z pangkat 3. Dikalikan dengan G aksen. G aksennya adalah ini 1. Jadi ini di Z pangkat 3 ini adalah F-nya. Z tambah 2 ini adalah G-nya. Ini untuk F aksennya, yang ini untuk G aksennya. Tinggal dihitung berapakah ini? 3Z kuadrat kali Z, 3Z pangkat 3. 3Z kuadrat ditambah 2, dikali 2 adalah 6Z kuadrat. Ditambah dengan Z pangkat 3 ditambah 1. Z pangkat 3. Z pangkat 3-nya bisa dijumlah, 3 ditambah 1 jadi 4. Z pangkat 3 ditambah 6Z kuadrat. Jadi ini hasilnya. Gitu. Atau bisa juga dengan cara langsung dikalikan Z pangkat 3 kali Z pangkat 4. Z pangkat 3 dikali 2, 2Z pangkat 3. Tinggal diturunkan. Turunan Z pangkat 4 berapa terhadap Z? Yaitu 4Z pangkat 3. Turunan dari 2Z pangkat 3 terhadap Z adalah 6Z kuadrat. Jika digabung menjadi 4Z pangkat 3 ditambah 6Z kuadrat. Sama hasilnya. Ini dengan cara dikalikan terlebih dahulu Z pangkat 3 kali Z pangkat 3 dikali 2, lalu dihitung turunannya. Kalau yang ini dengan cara perkalian dua fungsi, misalkan F-nya adalah Z pangkat 3, G-nya adalah Z tambah 2, maka diturunkan dulu fungsi F-nya menjadi 3Z kuadrat, dan diturunkan G-nya menjadi 1, karena turunan dari Z tambah 2 adalah 1. 2-nya kan kalau diturunkan jadi 0, 1 tambah 0, 1. Hasilnya sama. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jika fungsi fz sama dengan z kuadrat dapat diturunkan pada semua z, maka ini jika menggunakan aturan limit. F aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0. Tadi rumusnya adalah Z, kita tulis dulu aja, rumusnya adalah F aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, atau Z pakai rumus yang bawah aja, FZ dikurangi FZ0 dibagi dengan Z kurangi Z0.
Nah, karena Z-nya adalah Z kuadrat, kita ganti setiap Z yang ada dalam persamaan ini menjadi Z ditambah delta Z. Jadi gini, kita hapus dulu ya. Limit delta Z mendekati 0. Nih, pakai rumus yang ini aja deh. Oke, rumus yang ini. Jadi, kita ganti setiap Z yang ada dalam persamaan ini dengan persamaan ini. Z0 ditambah delta Z. Z ditambah delta Z dikuadratkan, dikurangi dengan Z kuadrat, dibagi dengan delta Z. Gitu, jadi Z-nya diganti dengan Z0 ditambah delta Z, atau Z ditambah delta Z. Karena fungsinya kuadrat, maka dikuadratkan. Dikurangi dengan Z kuadrat. Tinggal dihitung, Z ditambah delta Z kuadrat adalah Z kuadrat ditambah 2Z delta Z dikurangi dengan Z kuadrat dibagi dengan delta Z. Di sini ada yang bisa dikurangi, Z kuadrat dikurangi Z kuadrat adalah 0. Sisanya 2Z delta Z ditambah delta Z kuadrat dibagi delta Z. Sama-sama ada delta Z-nya, kita bisa keluarkan dari persamaan delta Z. Dalam kurung ini sisanya tinggal 2Z ditambah dengan di sini sisanya delta Z, karena delta Z kuadrat artinya kan delta Z-nya ada 2. Kalau dikeluarkan 1 maka di sini ada delta Z lagi. Nah, delta Z-nya bisa dicoret sehingga hasilnya 1. Sisanya tinggal 2Z ditambah delta Z. Lalu dimasukkan saat delta Z-nya bernilai 0, maka di sini menjadi 2Z ditambah 0. 2Z. Gitu. Atau kalau mau kita hitung dengan aturan turunan, kita hitung turunan untuk Z kuadrat. Berarti 2 dikalikan dengan Z, pangkat 2 kurangi 1. 2Z. 2Z. Sama hasilnya antara menggunakan aturan turunan dengan aturan limit. Selanjutnya, tentukan turunan dari 2Z pangkat 3 ditambah ZI. Ini bisa digunakan aturan turunan. Dihitung dulu 2Z pangkat 3-nya, turunan dari 2Z pangkat 3, dan dicari turunan untuk ZI-nya. Turunan dari 2Z pangkat 3, tadi 2-nya dikeluarkan dari rumus, sehingga dari turunannya 2 dikali DZ pangkat 3 terhadap Z. Jadinya seperti ini, 3 dikali 2 kali Z
pangkat 3 min 1, 6Z kuadrat. Nah, turunan ZI adalah I, karena turunan Z-nya adalah 1. Jadi, turunannya adalah I. Jika diturunkan 2Z pangkat 3 ditambah ZI adalah 6Z kuadrat ditambah I. Itu dengan aturan rumus. Jika menggunakan definisi limit, maka tadi rumusnya adalah limit delta Z mendekati 0, F Z ditambah delta Z dikurangi FZ dibagi dengan delta Z. Nah, karena soalnya adalah berapa tadi? 2Z pangkat 3 ditambah ZI. Tulis dulu. 2Z pangkat 3 ditambah ZI. Maka kita masukkan ke dalam persamaan. Setiap Z yang ada dalam persamaan ini awalnya kita ganti dengan Z tambah delta Z. Jadinya panjang rumusnya nih. 2Z ditambah delta Z dipangkatkan dengan 3. Ditambah dengan, sekarang ganti Z ini dengan ini. Z ditambah delta Z kali dengan I. Selanjutnya ditulis lagi untuk ini, fungsi Z-nya ditulis lagi untuk yang sebelah sini. Dikurangi dengan fungsi Z-nya itu sendiri, yaitu 2Z pangkat 3 ditambah ZI. Ini di dalam kurung. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi, untuk yang pertama, kita substitusi dulu setiap Z dengan Z tambah delta Z. Ini jadi 2 kali Z tambah delta Z pangkat 3. Yang sebelah sini diganti menjadi Z ditambah delta Z I. Sudah selesai yang sebelah sini, kita substitusi untuk FZ-nya. 2Z pangkat 3 ditambah ZI ini. Jadi seperti ini persamaannya. Lalu tinggal dikalikan. Z tambah delta Z dipangkatkan 3. Lalu ini kalikan ZI ditambah delta ZI. Yang ini minusnya dikalikan ke dalam, minus 2Z pangkat 3 min ZI. Z pangkat 3 dipangkatkan menjadi Z pangkat 3 ditambah dengan delta Z pangkat 3 ditambah dengan 3Z delta Z di dalam kurung Z ditambah delta Z. Seperti itu. Lalu kita kalikan lagi 3Z delta Z dengan Z jadi 3Z kuadrat delta Z. 3Z delta Z kalikan dengan delta Z menjadi 3Z delta Z kuadrat. Sudah, selanjutnya dikalikan dengan 2. 2Z pangkat 3, 2 delta Z pangkat 3, 6Z kuadrat delta Z, 6Z delta Z kuadrat. Setelah itu, 2Z pangkat 3 dikurangi 2Z pangkat 3 habis 0. ZI dikurangi ZI 0, sisanya tinggal 2 delta Z pangkat 3 ditambah 6Z kuadrat ditambah 6Z delta Z kuadrat ditambah delta ZI. Habis itu keluarkan delta Z-nya dari persamaan, ini sisanya tinggal 2 delta Z kuadrat. Ini dikeluarkan delta Z-nya, sisanya tinggal 6Z kuadrat. Ini dikeluarkan delta Z-nya, sisanya tinggal 6Z delta Z. Ini dikeluarkan delta Z-nya, tinggal I. Delta Z dibagi delta Z 1, sisanya tinggal 2 delta Z kuadrat ditambah 6Z kuadrat ditambah 6Z delta Z tambah I. Delta Z-nya mendekati 0, maka kita masukkan delta Z-nya 0. 0 kuadrat 0 kali 2 0.
0 kuadrat kali 6, 0. 0 kali 6Z, 0. I tetap I. 6Z kuadrat, ini 6Z kuadrat. Berarti sisanya tinggal 6Z kuadrat ditambah I. Maka hasilnya adalah ini. Sama dengan menggunakan aturan turunan. Sekarang untuk yang pangkat. Tentukan turunan dari 2Z pangkat 2 ditambah I pangkat 4. Jadi kita misalkan 2Z kuadrat tambah I adalah U. Ini adalah U-nya. V-nya adalah U pangkat 4. Ya, ini kan U, ini 4. Jadi ini semua adalah V. U-nya adalah 2Z kuadrat tambah I, sehingga V-nya adalah U pangkat 4. Diturunkan dV dZ. Jadi kita menurunkan si V ini terhadap Z. Caranya diuraikan menjadi dV du dikali dengan du dZ. Pertama kita cari dulu dV du-nya. dV du. V-nya U pangkat 4. U pangkat 4 diturunkan terhadap U. Menjadi 4U pangkat 3. Selanjutnya kita cari du dz-nya. Du dz, U-nya adalah 2Z pangkat 2 ditambah I. Sehingga turunan dari 2Z kuadrat tambah I adalah 4Z. Lalu digabungkan dV dz adalah dV du dikalikan dengan du dz. dV du-nya tadi ini hasilnya 4U pangkat 3. du dz-nya ini 4Z. Kita kembalikan nilai U-nya. U-nya adalah 2Z kuadrat ditambah I dikalikan dengan 4Z. Nah, tinggal dikalikan. 4 kali 4Z, 16Z. 16Z dikalikan dengan 2Z kuadrat tambah I. Pangkat 3-nya jangan lupa. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.